Halo Sobat Sawit Nusantara, apa kabar? Dimanapun Sobat Sawit berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun, serta senantiasa dalam lindungan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa. Jumpa lagi dengan saya di Sen Kiri Lurus. Kali ini kembali kita sedang mereview dan atau sedang melihat proses pemanenan kelapa sawit di pokok batang yang tinggi. Dan untuk itu Sobat Sawit Nusantara, mari kita lihat videonya bersama-sama. Ini balik gajian belakang atus. Kerja tajam. Ini siapa? Ini bapak bujurnya anak. Jadi teman-teman para pekerja atau pemanen sawit sementara lagi istirahat dan sambil menceritakan hasil kerjanya kemarin, bahwasanya 4 jam pulang sudah bergaji kurang lebih sekitar 400-an ya Sobat Sawit Nusantara. 4 jam tuh saya rasa untuk upah pruning ya, bukan upah manen. 4 jam 400 sudah pada pulang, sudah bergaji 400. Itulah bagian dari obrolan teman-teman yang lagi istirahat. Bedu kan enak ya. Tapi nek serene kayane mentah deh. Iya mbok cocok rek. Dudu sing kuwi ngalor. Itu wae ku. Nah, Kan loro enggak. Dan salah satu kendala pemanenan kelapa sawit yang pokok batangnya tinggi dan banyak ditumbuhi tumbuhan parasit itu sebentuk pakis dan yang lainnya, kendalanya atau hambatannya adalah ketika mencari buahnya, dan setelah mencari buahnya ditentukan lagi buahnya sudah matang atau belum ya Sobat Sawit Nusantara. Dan itu adalah salah satu kendala ketika manen pokok batang kelapa sawit yang tinggi. Kembali mulai start bekerja lagi dan mulai menurunkan tandan buahnya atau buah sawitnya setelah beristirahat ya Sobat Sawit Nusantara. Nah, ini pemanen senior atau pemanen aslinya. Nah, kita lihat egrek petanduknya bereaksi. Nah, salah satu keuntungan egrek petanduk seperti ini ya Bapak Ibu, jelebuk mantep. Nah, pindah lagi ke batang yang lainnya atau batang sebelahnya. Terlihat itu satu matang, tidak harus muser ya Bapak Ibu atau Sobat Sawit Nusantara. Buahnya tidak harus muser atau keliling. Ketika harus muser atau keliling itu memang yang diminta, akan tetapi kalau dapatkan per batang satu itu sudah lebih dari cukup. Dan buahnya apalagi kalau besar-besar seperti ini, segar dan mantap. Manen pokok batang kelapa sawit yang tinggi, tentulah kualitas egreknya harus mumpuni, dan tentulah Sobat Sawit Nusantara lebih berpengalaman dan lebih tahu bagaimana kesusahannya atau hambatan ketika manen sawit tapi pokok batangnya tinggi. Tentulah kesusahannya atau kerepotannya dan atau kesulitannya
Sobat Sawit Nusantara tentu lebih paham bagaimana dengan kondisi egreknya, apakah harus tajam ataukah harus tidak tajam ya Sobat Sawit Nusantara. Mungkin Sobat Sawit Nusantara tentu sangat mengetahui dan paham. Jangankan untuk yang bekerja menurunkan tandan sawit atau buah sawit, sementara kita aja yang buat videonya kemeng ya lehernya. Tetapi ketika kita melihat buah yang turun, rasanya terobati rasa pegel atau kemengnya ya Sobat Sawit Nusantara. Nah, kita lihat dan kita perhatikan pokok batang kelapa sawitnya cukup tinggi dan rata-rata 80% untuk lahan LU1 dan lahan LU2 kurang lebihnya udah tinggi-tinggi ya Sobat Sawit Nusantara, kecuali untuk penanaman yang baru-baru 10 tahun ke bawah ya. Kalau yang udah 10 sampai 15 tahun ke atas udah bisa dipastikan pokok batangnya pasti lumayan tinggi. Panen mesti tidak terlihat, akan tetapi karena sudah terbiasa mengandalkan feeling, akhirnya jelebuk jatuh juga tandan sawitnya. Bisa dipastikan kalau hanya pemanen baru, manen di lahan tinggi dan seperti ini pasti nangis pokoknya. Bagaimana tidak nangis ya, sudahlah tinggi. Nah kalau seperti ini nyaris tidak terlihat lagi tandan sawitnya. Manen di pokok tinggi, di batang atau di batang pokoknya yang tinggi itu tidak hanya cukup hanya mengandalkan ketajaman egreknya ya Bapak Ibu atau Sobat Sawit Nusantara. Sabit atau egrek itu memang penting, akan tetapi skill itu juga lebih utama karena manen di pokok batang kelapa sawit yang tinggi itu juga beresiko, juga butuh kehati-hatian. Artinya perlu diimbangi dengan skill ya, apalagi ketika nemu pokok batang kelapa sawit yang tinggi akan tetapi jarak tanamnya rapat itu juga butuh kehati-hatian. Jadi tidak hanya cukup dengan sabit atau egrek yang tajam ya Sobat Sawit Nusantara, akan tetapi pas di video yang kita buat ini artinya pas di lahan yang ini itu jarak tanamnya masih terjaga ya, walaupun ada yang rapat tapi tidak serapat ada di video kita tuh yang jarak tanamnya ada sebagian yang 4 meter, apalagi yang dekat-dekat perbatasan itu sangat rapat, itu 2 meter bahkan 1,5 meter itu juga ada. Nah untuk yang demikian butuh ekstra kehati-hatian ya Sobat Sawit Nusantara. Artinya egrek atau sabit itu tidak begitu mempengaruhi pemanenan ya Bapak Ibu. Memang penting, akan tetapi jauh lebih penting lagi mengutamakan skillnya ya Bapak Ibu atau Sobat Sawit Nusantara. Faktanya banyak sabit atau egrek yang sangat tajam, akan tetapi ketika dipegang oleh pemanen yang baru atau baru belajar itu juga nunyak-nunyak ya Bapak Ibu. Artinya ada kegugupan atau ada sebentuk kegrogian ya, kalau bahasa Jawanya saya nyebutnya nunyak-nunyak gitu ya, kerjanya tidak maksimal. Nah dari situlah saya berpendapat bahwasanya yang utama itu adalah skill, karena ketika sudah memiliki skill tentulah semuanya bisa
lancar ya Sobat Sawit Nusantara. Demikian Sobat Sawit Nusantara rekaman video kita kali ini. Terima kasih Sobat Sawit sudah menonton rekaman video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di rekaman video kita selanjutnya. Salam Sawit Nusantara. See you.